Yang namanya emosi kan bisa muncul dalam hitungan detik aja kan. Terus namanya berantem tuh kan suka mendadak gitu ya. Tiba-tiba udah bla 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 sudah berantem gitu kan. Jadi kalau berantem tuh kan mana sempat lagi ingat 4 pilar ini Hero. Terus kalau sudah sempat terjadi itu harus bagaimana? Oke, very good question. Ini kayaknya pengalaman banget Ibu. Sama-sama amban. Kalau dibilang emosi itu mendadak, sebenarnya tidak. Karena kita tidak mindful. Ketika kita mindful, kita tahu emosi kita datang. Emosi datang tuh ada ciri-cirinya, Ci. Ciri-cirinya apa? Muka tambah jelek. Serius. Ketika marah itu beda loh. Kalau nggak percaya, ambil kaca. Nah, kalau nggak, lain kali kalau mau marah, rekam. Selfie. Kenapa? Ciri-cirinya apa? Ini. Alis menyempit. Muka busuk. Jantung berdebar lebih kencang. Lebih cepat kan? Napas. Itu ciri-ciri udah mau marah. Kalau kita mindful itu kita tahu ketika kita mau marah, tapi napas lebih cepat, tarik napas. Kan ada beberapa metode. Kalau kita baca Karania Metta Sutta, kan ada empat posisi, 4 pose kita untuk bermeditasi. Kita ngomong gampangnya mau meditasi lah ya. 4 pose. Satu itu kan duduk, ya. Yang kedua itu berdiri. Yang ketiga itu jalan. Yang keempat itu berbaring. Nah ini di mindfulness ini untuk tradisi Plamphilesi 4-4 ini diajarin ini. Ya, jadi ketika kita beneran emosi, ya ini kembali lagi. Kenapa begitu banyak metode? Ya, kenapa begitu banyak pose? Karena itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada orang yang dia bisa lebih nyaman dengan duduk. Duduk pun nggak perlu selalu harus gaya seperti Buddha ini. Duduk seperti ini juga boleh kok. Tapi memang tadi sudah disampaikan ya, sebaiknya ketika kita meditasi itu duduk ini harus tegak. Buddha mengajarkan kita itu lengkap utuh jiwa dan raga, bukan hanya mental aja. Kita duduk dengan, makanya anak sekarang Anda perhatikan kenapa banyak anak sklerosis. Sklerosis itu tahu kan? Ya kan? Karena apa? Duduknya malas. Duduknya begini. Kalau nggak begini. Ya kan? Tubuh kita itu kan, tulang belakang kita itu kan memang begini, model pisang kan? Ya toh? Kalau kita duduk tegak itu ya badan kita akan ketarik ke atas dan dia akan selalu sempurna. Nah, jadi itulah sebenarnya latihan mindful, latihan meditasi. Kenapa kita harus duduk dengan tegak? Ya toh? Dan kita bukan duduknya begini. Dan kita tahu tulang belakang kita itu kan sambungannya begini-gini kan? Ya kan kalau ini ditempel terus, ini akan nempel. Dan itulah yang namanya saraf kejepit. Jadi kalau kita duduk itu dengan tegak, dan kita menarik tulang kita ke atas, awalnya memang agak capek, tapi kalau kita biasakan, kita akan duduk dengan nyaman. Nah, itulah justru Buddha mengajarkan kita itu lengkap, sehat jiwa dan raga. Karena apa? Jiwa yang dalam raga yang sehat, kita lebih mudah untuk konsentrasi. Nah, jadi itu duduk. Yang kedua itu adalah berdiri. Berdiri itu juga berdiri dengan tegak. Bukan berdiri begini. Ya, berdiri begini ya sama, tulangnya juga ini kaki juga akan bermasalah. Ya, yang ketiga itu berjalan. Ketika berjalan. Nah, ketika kita marah, sebenarnya kalau kita dalam posisi berdiri, ketika kita marah, kalau napas kita tidak bisa lagi mendukung, kita berjalan aja. Jadi, ya kan? Rasakan kiri, kanan sambil menjauh juga sih. Serius, sambil menjauh, napas masuk. Tapi jalan aja jangan begini. Wah, kurang ajar dia ya. Itu mah nggak mindful lagi. Napas jalan masuk, kaki kiri, kaki kanan. Kalau nggak baca Omi Tofo, Omi, terserah lah kita suka bacanya apa. Namo Buddhaya, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau dibilang spontan muncul itu enggak. Kesadaran kita itu selalu mendahului. Tapi karena kita tidak mindful, kebiasaan kita yang mensabotase pikiran kita. Ya, jadi ketika kita mau marah, ingat napas. Napas masuk, saya marah. Nggak apa-apa, sadari aja. Ada kemarahan, napas keluar, napas itu masih ada. Ya kan? Napas masuk, sudah agak lega, napas keluar. Jadi pikiran mempengaruhi fisik itu sangat betul. Ketika Anda marah itu dada sesak kan? Benar kan? Anda stres, asam lambung naik. Betul kan? Nah itu semua kan dari pikiran. Jadi coba kita napas masuk, nanti tadi dikatakan kita menghargai atau menghormati atau berterima kasih kepada organ kita. Pernah nggak kita ketika napas masuk, kita pegang bagian mana? Itu beneran kejadian. Ya, kalau misalkan suatu ketika ada organ kita yang tidak berfungsi dengan baik, tidur, kalau memang sakit tidur,
napas masuk, kita pegang aja bagian mana yang kurang nyaman. Ya kan? Kalau asam lambung, pegang aja. Napas masuk, napas keluar, ada ketidaknyamanan di sini. Ya kan, napas masuk, itu kan secara sakit organ. Tapi kalau sakit mental kita yang bermasalah, ya mental kita yang bermasalah, itu juga sama. Ketika kita jengkel segala macam, fokus kepada napas kita. Ketika kita marah, ketika kita benci, bagian mana yang nggak nyaman? Biasanya sih daerah dada kita yang nggak nyaman. Kadang bagian pinggang kita yang nggak nyaman. Serius loh, rasakan aja. Kalau begitu kita bisa rasakan, kita pegang. Kita mengirimkan cinta kasih. Kadang kita butuh. Ini metode, saya suka dengan metode Plum Village ini adalah apa ya? Kita itu menggunakan atau menstimulasi dengan berbagai cara. Nah, contoh, kita kenapa nyanyi lagu breathing in, breathing out dengan gerakan? Itu kan membuat kita lebih mudah fokus kan? Dibandingkan dengan ada guru-guru besar yang lain juga kalau meditasi itu duduk diam aja. Ya, ada orang yang memang hobinya seperti itu, bisa dengan cepat fokus. Ada orang-orang tertentu itu butuh dengan gaya misalkan ya, dengan menyanyi, breathing in, kita rasakan kan, breathing in, breathing out, gitu kan, breathing in, kadang kita sambil tutup mata kita merasakan kan, oh napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, gitu kan, I'm blooming as a flower, gitu kan, kita merasakan oh kita ini bunga, I'm fresh as a dew, kan kayak gitu kan, I am solid as a mountain, gitu kan. I am firm as the earth. Kan kita rasakan. I am free. Aduh, saya bahagia gitu kan. Nah, jadi tergantung kita itu harus milih metode yang cocok dengan kita itu apa gitu. Jadi sebenarnya tidak ada emosi mendadak. Pasti semua dimuncul oleh kesadaran. Nah, jadi ketika kesadaran kita tidak sadar, kita tidak mindful. Kalau saya bilang tidak sadar bukan berarti pingsan ya. Ketika kita tidak mindful, tidak dengan kesadaran penuh, kebiasaan itu ya akan menuntun kita. Sama ketika kita nanti akan meninggal. Ketika kita tidak mindful, ya, ketika kita tidak mindful, energi kebiasaan ini ya kita menuntun kita ke alam yang mana. Dan jangan pernah berpikir, Buddha mengatakan ketika mau meninggal, pikiran terakhir ketika mau meninggal itu yang menentukan. Itu betul. Tapi kalau kita tidak memiliki kebiasaan untuk melakukan kebajikan, pikiran kita itu tidak bisa muncul kebaikan itu. Jadi di Buddhis itu kebiasaan itu, perbuatan baik itu bukan pilihan, tapi kebiasaan. Kenapa kamu berbuat baik? Kenapa kamu datang ke wihara? Itu karena kebiasaan saya ke wihara. Kenapa saya suka membantu? Itu kebiasaan saya suka membantu. Level kita itu jauh di atas mereka yang lain. Guru Buddha ini mengajar kita itu luar biasa. Orang masih dengan iming-iming. Kenapa berbuat baik? Supaya masuk surga. Kenapa menghindari berbuat jahat? Karena saya takut masuk neraka. Ya toh? Buddha ngajar kita itu lebih advance. Kenapa berbuat baik? Itu pilihan saya. Kan kayak gitu kan? Kenapa kamu tidak jahat? Itu pilihan saya. Saya tidak mau menjadi orang jahat. Tapi lebih advance-nya apa? Kenapa baik? Kebiasaan saya adalah orang baik. Nah, kan ingat lagi, Buddha mengajarkan kita itu dalam komunitas. Sangga. Sangga itu bukan hanya biku ya. Kita ini sangga nih. Komunitas. Kenapa? Saya setelah ikut Plum Village saya baru mengerti kenapa sangga itu dipentingkan. Karena apa? Ketika kita yang kurang baik berada di komunitas orang baik, kita cepat atau lambat kita akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, kita orang baik berkumpul di komunitas yang tidak baik atau kurang baik, tinggal tunggu waktu aja kita akan menjadi tidak baik. Contoh apa? Sini kan kita suka ke Singapura. Orang Pekanbaru kan suka ke Singapura. Orang Indonesia kan paling terkenal apa? Perantakan. Gak tahu aturan kan kayak gitu kan? Begitu kita mendarat di Changi, seketika kita berubah gak? Kita ikut ngantri gak? Di Indonesia ngantri gak? Gak pernah ngantri. Tapi begitu kita mendarat di Changi, Singapura, kenapa kita otomatis bisa ikut ngantri? Karena kekuatan komunitas. Orang Singapura yang terbiasa hidup tertib, begitu sampai Batam, lebih brutal dari kita. Padahal mereka sudah terbiasa untuk serius, ini kenyataan.
Nah, makanya saya begitu masuk Plum Village, waktu itu Master Tinanhan dan Sister Cangkong menjelaskan komunitas, saya tercerahkan loh pada saat itu. Kenapa Buddha sangat mementingkan Sangha dan kenapa di Plum Village itu mementingkan komunitas. Karena itu. Dan ketika kita latihan meditasi, kenapa kita suka kumpul di wihara? Karena ketika kita bermeditasi bersama komunitas, satu, energinya pasti sudah berbeda. Ya kan? Yang kedua, kita gengsi juga kan? Gitu kan? Gue meditasi 5 menit udah selesai, sebelah masih, gue gak mau kalah dong. Masa dia bisa gitu kan? Itu secara psikologis seperti itu. Tapi yang saya lebih percaya yang pertama. Itu ya, jadi kembali ke topik Ci Ida. Jadi sebenarnya tidak ada yang spontan. Itu selalu muncul dengan kesadaran. Cuman ketika kita tidak sadar, kita tidak mindful, maka kebiasaan kita yang men-take over. Mungkin selama ini kebiasaan, termasuk saya dulu sebelum kita berlatih, ya emosi itu lebih men-take over hidup saya. Karena apa? Kebiasaan saya itu dengan emosi-emosi yang negatif. Tapi ketika sudah berlatih, ini nggak bisa instan memang. Ketika berlatih, ya saya udah bisa tahu, sebentar lagi saya marah nih. Kalau istri saya kayak begini, bentar lagi gua marah nih. Sebelum saya marah, apakah saya napas dulu atau saya jalan, meditasi jalan atau melarikan diri? Gak serius. Ketika kita meditasi jalan itu, ya seolah kita menjauh kan? Tapi ya sebenarnya manfaatnya memang ada dua. Kita melatih diri kita dan kita menjauhi dulu sementara. Karena kan kita masih berlatih. Almarhum Lama Cakra pernah bilang ke saya, dia bilang, kalau Heru, kamu tahu di situ ada ular dan kamu harus lewat sana, ya kan? Cuma ada dua pilihan. Satu, kamu harus ukur, kamu sanggup gak menaklukkan ular itu, ya kan? Kalau kamu sanggup menaklukkan ular itu, lewat. Kalau nggak sanggup, muter, cari jalan lain. Nah, jadi di Vajrayana itu mengajarkan dengan sangat baik. Level-level itu, level pertama itu adalah menjauhi racun, menghindari racun. Pokoknya kalau kita tahu, oh ini racun, gua nggak mau dekat-dekat. Pokoknya gua nggak mau dekat-dekat, menghindari racun. Level yang lebih tinggi dikit itu adalah menjaga racun. Kalau kita sudah tahu ini racun, kita harus jaga. Pakai apa? Misalkan pakai masker, pakai sarung tangan, ya kan? Kan dulu kita baksos kan kayak gitu kan, pakai masker 2 lapis, pakai sarung tangan karena kita tahu ada virus kan. Yang ketiga itu adalah mengolah racun. Levelnya sudah tinggi. Nah, itu kebijaksanaan itu penting. Penting untuk kita tahu kita ada di level mana. Kalau kita masih level menghindari racun, jangan coba-coba mengolah racun. Mati kita bisa. Atau mati orang kita bikin. Karena level kita belum ada di sana. Ular itu kan beracun, bisa kan? Tapi dengan orang yang punya level yang tinggi, dia bisa mengolah, bisa racun itu, bisanya ular itu jadi obat. Tapi kalau level kita belum sampai di sana, kita ular, jangan-jangan racun. Kalau ular aja kita udah takut. Ya kan? Aduh ular. Kita udah takut kan? Ya jangan coba-coba. Oh ini bisa ular ini sangat bagus. Ayo lu makan bisa, mati orang. Ya jadi seperti itu. Ya jadi ayo mari kita latihan. Ya dengan mindfulness, ya kalau kita suka dengan gerakan, ya gerakan. Kalau kita suka mendengarkan lagu, ya kita dengarkan. Kita suka hening, ya kita hening. Ya tinggal metodenya yang cocok dengan kita itu apa. Yang penting motivasinya adalah kita melatih mindfulness kita. Kita sadar dengan apa yang kita lakukan. Ketika orang ngomong sesuatu men-trigger kita marah, ya kita, oh ya kalau dengan kata ini saya akan marah, maka saya tembus napas, tenang, damai. Kalau memang muncul emosi, emosi itu masih ada, emosi sudah berkurang. Ini sebenarnya ada teori psikologis ya, ketika Anda bisa menahan emosi baik yang positif atau negatif 6 detik saja, itu emosi akan hilang setengah. Ya, jadi jangan pernah mengambil keputusan ketika emosi memuncak, baik emosi negatif maupun emosi positif. Ketika kita mengambil keputusan pada saat emosi memuncak, kita akan menyesalinya. Contohnya seperti itu ya. Jadi jangan pernah mengambil keputusan ketika emosi memuncak. Ketika emosi memuncak, baik positif maupun negatif, mindful. Napas masuk, napas keluar, 3 kali aja. Napas masuk, tapi yang dalam ya. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Rasakan napas masuk, napas keluar. Jadi napasnya jangan 3 kali. 3 kali juga. Kan Pak Heru bilang 3 kali, tapi tambah marah itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Ci.